Ya, ini sedang melaksanakan. La ilaha illallah. Sebuah video tular memaparkan kelakuan jemaah haji dari negara seberang yang mencetuskan kemarahan ramai. Menerusi video tersebut, seorang individu telah berkongsi beberapa kelakuan jemaah haji dari Indonesia ketika berada di Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral lagi jamaah haji Indonesia joget penguin di Mekah. Kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia itu merasa malu ya. Kenapa sih? Setiap tahunnya, setiap momentum selalu ada hal-hal yang kurang bagus tapi viral. Dan buat sahabat-sahabatku yang menunaikan ibadah haji mungkin tahun depan, tolong jangan melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang memalukan negara kita. Kemarin ada ibu-ibu yang joget-joget di depan Ka'bah. Kemudian juga ada ibu-ibu yang jualan di bawah jembatan di Arab Saudi, di mana hal tersebut dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, tapi tetap dilanggar. Jadi jangan sampai melanggar aturan negara orang, sahabatku semua. Ini sangat disayangkan ya, jangan sampai orang Indonesia itu viral karena hal-hal yang memalukan. Kalau prestasi nggak masalah, bangga. Tapi kalau viralnya memalukan, kita sebagai orang Indonesia, walaupun bukan mewakili keseluruhannya, tapi gara-gara ulah segelintir orang Indonesia, nama Indonesia jadi jelek di mata internasional. Itu jamaah dari mana? Itu jamaah dari Indonesia yang suka joget-joget. Jangan biasakan senam menggunakan musik seperti di kampung, seperti kalian berkumpul-kumpul sesama emak-emak, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 senam kayak gitu, pakai musik, joget-jogetan. Jangan, fokus pada ibadah. Senam boleh, nggak ada yang melarang, tapi dengan cara yang sopan. Video kali ini juga membuat saya merasa sangat-sangat itu ya, malu, rasa geram juga ada. Kok bisa-bisanya yang instruksi itu wanita, kemudian diikuti oleh laki-laki, joget ala penguin dengan musik. Dan ini juga viral di media sosial. Ini sangat bikin malu kita sebagai orang Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini, tahun depan jangan sampai ada kejadian yang seperti ini. Kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh segelintir jamaah dari Indonesia tahun depan harus diperbaiki, dan mudah-mudahan juga lebih diedukasi yang mendalam supaya orang-orangnya tidak membawa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sering dilakukan di kampung. Oke, langsung kita simak videonya bersama-sama dan bagaimana pendapat netizen Indonesia dan pendapat YouTuber dari Indonesia ketika melihat hal seperti ini. Mari kita reaction bersama-sama, sahabatku semua. Jangan ada yang menghujat ya. Kemarin saya dihujat habis-habisan gara-gara mereaction video seorang wanita dari Indonesia yang joget-joget di depan Ka'bah. Pasti mengarahnya, kamu ini kalau buat konten suka-suka yang jelek-jelek dari Indonesia. Tujuannya bukan menjelekkan, sahabatku semua. Jadi harus saya kasih paham ya, biar lebih paham. Kadang-kadang kalau nggak dikasih paham itu kurang paham. Tujuannya saya membuat video tersebut supaya kedepannya orang Indonesia tidak melakukan hal-hal yang memalukan di negara orang. Tujuannya itu, tujuannya untuk mengedukasi, bukan saya mencari kekurangan negara saya, bukan. Dan saya orang Indonesia, tentunya saya punya hak untuk mengingatkan sahabat-sahabatku semua yang dimana melakukan hal yang viral di negara orang tapi tidak membawa manfaat. Jangan cari sensasi. Niat ibadah haji harus fokus ibadahnya, nggak usah cari hal-hal yang kiranya bikin malu negara. Kira-kira seperti itu ya, sahabatku semua. Dan ternyata bukan sampai di situ saja, sahabatku semua.
Sekarang kan musim haji, ada juga segelintir orang Indonesia yang masih percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Ada juga sekumpulan jamaah di mana jamaah tersebut naik haji memanjat gunung. Nah, apa enggak bikin itu ya pening kepala lagi? Kok bisa-bisanya naik haji manjat gunung dan ini dilakukan setiap tahunnya, ya Allah. Mudah-mudahan pihak setempat atau pihak daerah tersebut juga melakukan pengawasan ya agar tidak disalahgunakan dalam beragama, ya kan. Apalagi yang melakukan adalah seorang muslim. Ini imamnya dari mana kok bisa-bisanya seperti itu? Siapa yang mengarahkan gitu loh. Jangan sedikit-sedikit nggak masalah, ini sebuah tradisi, jangan. Ini bisa menyimpang dari agama Islam. Langsung kita reaction videonya bersama-sama sahabatku semua. Kalau kemarin kan joget-joget di depan Ka'bah, tapi sekarang juga video viral joget pinguin jamaah haji Indonesia di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas sebuah video yang kami ambil dari halaman Facebook Alman Mulyana kaum muslimin, di mana di sana menampilkan video jamaah haji asal Indonesia yang menjadi tontonan orang Arab di Mekah. Betul, karena Mas. mereka senam di halaman hotel sambil pakai musik. Kemudian ada yang melakukan perkara ya pelanggaran hukum lah kalau seperti itu kaum muslimin ya, melanggar undang-undang yang ada di tanah haram kaum muslimin. Bahkan jamaah haji itu ada yang jualan di bawah kolong jembatan layang kaum muslimin. Ngeri. Ya Allah, benar-benar memalukan kaum muslimin. Dan kali ini ada lagi video yang viral tentang jamaah haji asal Indonesia. Dan lagi-lagi video tersebut menampilkan jamaah haji yang olahraga, senam, pakai musik. Ya, la ilaha illallah. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ya, ini Laki-laki sedang perempuan campur senam pinguin yang menjadi instruksi perempuan jamaah haji kloter 80 yang mengikuti Satu. laki-laki sedang diajak melaksanakan senam sehat senam joget pinguin. Waduh, Ya ini kacau. Allah, kelakuan mereka kaum muslimin gak bisa lepas dari musik ya. Jadi semuanya kok pakai musik kaum muslimin. Coba lihat Betul, kaum Mas. muslimin. Jamaah haji kloter 81 senam pinguin katanya kaum muslimin. Joget-joget ala pinguin. La ilaha illallah. Ini sudah terbiasa dengan musik kaum muslimin. Mereka selama di Indonesia terbiasa dengan musik. Aktivitas Betul. apapun mereka Iya. pakaikan musik kaum muslimin. Yang jelas ini jamaah yang paling suka dengan musik lah kaum muslimin. Paling suka dengan musik. Ini kalau di Indonesia pasti pecinta ketimpringan. Ya, solawatan-solawatan yang ketimpringan itu kaum muslimin. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Bisa-bisanya ya. Waduh, ini memang parah. Laki-laki bercampur perempuan joget pinguin di Mekah. Senam ya senam, tapi bukan seperti ini caranya. Yang menjadi instruksi perempuan diikuti para bapak-bapak, para kakek-kakek, para mbah-mbah. Malu saya melihatnya sebagai orang Indonesia. Tapi memang fakta kenyataannya seperti Ya ini. Allah, kok hampir di setiap momen ya bulan Zulhijjah, momen ibadah haji, pasti ada saja kegiatan jamaah haji asal Indonesia yang aneh-aneh kemudian menjadi sorotan. Ya kalau itu prestasi kemudian jadi sorotan itu bagus kaum muslimin. Tapi kalau perkara yang memalukan seperti ini kaum muslimin, ini memalukan Indonesia. Memalukan Indonesia kaum muslimin. Dan ini video baru kaum muslimin ya. Kami mendapatkan dari akun Facebook
Muhammad Zulkarnain kaum muslimin. Ini diposting ketika kami membuat video ini 5 jam yang lalu. Dan ini video dibuat hari Ahad tanggal 9 Juni 2024 kaum muslimin. Artinya ini kejadian yang baru kaum muslimin ya. Betul, Mas. Kita baca Baru. captionnya kaum muslimin. Bismillah. Pentingnya memilih travel yang sesuai sunnah. Atau memilih mutawif atau pembimbing yang paham sunnah. Betul kaum muslimin. Setuju. Ya, kalau kita tidak memilih travel yang sesuai sunnah, maka otomatis mutawifnya juga orang-orang yang nggak sesuai sunnah kaum muslimin. Ya, sebagai contohnya ini, dalam posisi melaksanakan ibadah haji tapi diisi dengan perkara-perkara yang naudzubillah min dzalik, ya. Jogetan, alasannya senam, alasannya olahraga, laki-laki campur baur. Ya kan campur baur itu kaum muslimin. Betul, Ya. Mas. Laki-laki, perempuan, aduk. campur baur. La ilaha illallah kaum muslimin. Joget-jogetan. Senam sehat, jemaah haji kloter 81 SOC. Kok gini jadinya? Coba kita baca di komentarnya kaum muslimin ya. Pasti alasannya yang penting baik, betul. Itu biasanya seperti itu. Apa salahnya? Ini kan senam supaya sehat. Padahal kalau selama di Mekah itu banyak sekali aktivitas ibadah ya, aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan Betul. untuk menggantikan senam yang Nah. manfaatnya tentu lebih banyak kaum muslimin ya. Ibadah loh. Tentu manfaatnya lebih banyak. Ya, naudzubillah tidak ihtiram dengan tanah suci. Nah, itulah mereka kaum muslimin. Tidak mengherankan kalau mereka tidak ihtiram dengan tanah suci. Ya, seperti kemarin itu yang sudah kita angkat. Ya, mereka juga senam pakai musik, bahkan melanggar aturan di sana. Ada yang jualan di bawah kolong jembatan. Dianggap itu di kampungnya sendiri mungkin ya. Kebiasaan Semakin di kampung. terdepan inovasinya. Oh, memang mereka ini kelompok yang paling pinter kalau disuruh untuk berinovasi dalam ibadah ya. Astagfirullah ini. Ini dari Titin Gunianti. Astagfirullah, lihat tingkah mereka kok saya yang risih. Mekah itu tanah suci. Allah perlihatkan kelakuan dosa kita. Betul. Ya sebenarnya bukan Allah perlihatkan dosa kita ya. Kalau diperlihatkan ya lebih parah lagi dari itu pasti kaum muslimin. Ya. Bikin malu. Ya. Nah ini. Postingannya kaum muslimin. Jadi banyak netizen Semua yang dari akidah kurang dan suka. akhlak seseorang. Kalau akidahnya betul ya tidak mau ikut-ikutan senam macam ini ya. Betul. Yang diiringi Joget-joget penguin di Mekah dengan alasan senam. Dengan alasan nggak ada masalah, ini kan sesuatu yang baik. Nggak seperti itu juga. Memang baik untuk kesehatan, tapi kan masih ada cara yang lain. Cara yang lebih sopan. Dan tentunya juga mengikuti sunnah-sunnah. Bukan yang jadi instruksi senam wanita, kemudian yang mengikuti bapak-bapak. Heran kadang-kadang saya, kok bisa ya? Instruksi senamnya ibu-ibu yang mengikuti bapak-bapak dicampur pula. Apa nggak bisa dipisah-pisah, ya kan? Yang sebagai instruksi laki-laki. Dan tak perlu pakai musik. Dan senamnya dengan gerakan yang sopan. Tidak perlu kayak pinguin. Apa itu? Gerakan apa? Setahu saya, waktu dulu saya sekolah, saya nggak pernah diajarin senam pinguin, nggak pernah. Pasti gerakan-gerakannya ini mengikuti untuk kebaikan tubuh kita ya. Intinya tidak ada pinguin kayak gini, nggak ada. Semasa saya sekolah nggak ada seperti itu. Dan itu pun di sekolah nggak pakai musik. Mungkin ini karena kebiasaan ibu-ibu yang suka senam, sehingga kebiasaan tersebut dibawa sampai ke Mekah. Yang bikin saya geleng-geleng lagi,
Sampai-sampai ada yang melanggar aturan jualan seperti di kampung sendiri. Jangan lakukan seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Malu, ya kan? Malu dilihat negara lain. Kita harus taat aturan di negara orang. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Ya La ilaha. Allah. La ilaha. Oh, ini di Sulawesi. Sampai nekat ya manjat gunung Loy, setinggi itu. Ada-ada saja memang orang Indonesia. Coba sahabat-sahabatku berpikir secara cerdas, secara masuk akal, secara logika. Jangan sampai kita percaya dengan hal-hal yang di luar nalar. Ya sini kita obatin nakala. Oh itu Rerdi. Itu dengan nama po. Yang giling ko. La ilaha. La ilaha. Dan membawa sesaji. Loy. Alhamdulillah akhirnya setelah viral langsung ditutup Majelis Ulama Indonesia. Ya aku itu nama tahu ah. Dan hal ini tidak Oh ada dalam ajaran Islam. Aduh. Cobalah sahabat-sahabatku daripada Indonesia. Mungkin ini juga tidak mewakili ya. Ini tidak mewakili, bukan mungkin sih. Ini tidak mewakili orang Indonesia. Tapi ini dilakukan oleh segelintir orang yang ada di Sulawesi ya. Melakukan haji dengan naik gunung. Jadi melakukan ibadah haji dengan naik gunung. Dengan alasan sudah menjadi warisan leluhur. Kalau mau naik haji, ya pergi ke Makkah, ke Ka'bah, bukan naik gunung. Jadi untuk sahabat-sahabatku, jangan melakukan hal-hal yang kiranya tidak masuk di akal. Kita harus berpikir lebih cerdas sedikit lah, agar kita tidak mudah percaya dengan hal-hal yang kiranya memang nggak masuk di pikiran kita. Ini sangat aneh, tapi kok ada juga ya pengikutnya. Aduh, memang itulah kadang-kadang hal-hal yang mungkin tidak ada di negara lain tapi ada di Indonesia. Oke, mudah-mudahan dengan adanya kejadian hal-hal seperti ini bisa kita jadikan pengajaran untuk kedepannya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kita jangan mudah dipengaruhi oleh orang-orang di mana orang tersebut mungkin sebagai seorang pemuka agama atau apa, tapi kalau menyuruhnya di luar dari pada ajaran agama Islam, jangan mau ngikut, harus pikir secara logika, ya kan? Jangan, ayo naik haji, panjat gunung dengan alasan warisan leluhur, jangan ikut saja. Dan alhamdulillah akhirnya aktivitas tersebut langsung ditindak tegas oleh Majelis Ulama Indonesia dan sekarang jalur pegunungan tersebut ditutup. Mudah-mudahan kita semua juga dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyesatkan diri kita. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat sahabatku semua dan tentunya mari kita jadikan hal-hal tersebut untuk pengajaran ke depannya.